Makanya kadang-kadang saya bingung ini. Ini sebenarnya kita ini malu-malu untuk mengembangkan agama itu di sekolah dengan alasan ini kan bukan sekolah agama. Atau kita ini takut dikatakan tak nasionalis, seolah-olah agama itu terpisah dengan nasionalisme. Atau kita takut dikatakan terlalu religius radikal, padahal semua agama seharusnya diperkuat, kan sebenarnya. Atau kita memang tak mau tahu tentang agama itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum. Salam. Sedang apa bang? Serius sekali nampaknya. Sedang baca buku. Buku apa itu? Wah, ini buku menarik nih, Dek. Ada buku Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Ini sudah lama ini buku ini. Dulu ketika saya mahasiswa sudah baca-baca buku ini juga, dan ternyata setelah diulang-ulang tidak bosan juga kita baca bukunya. Ini tahu enggak? Mau tahu enggak apa judulnya? Iyalah. Bayanul farqi bainas sadri wal qalbi wal fuadi wal lub. Ini saya baca berkenaan dengan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional. Ya bang, sebelumnya kita sapa dulu lah para pemirsa sahabat sekolah Al-Qusimi ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekolah Al-Qusimi dimanapun berada, hari ini kita bertemu kembali dalam bincang-bincang pendek dengan Bang Kosim dalam momentum Hari Pendidikan Nasional ini. Ya. Bang, dengan hari ini kita begitu optimis dengan pendidikan di Indonesia ini, dengan lahirnya berbagai kebijakan-kebijakan. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa di kalangan pelajar masih kita lihat banyaknya terjadi tawuran di mana-mana. Dan juga baru-baru ini kita mendengar berita di TV maupun media sosial lainnya bahwa di Bandung itu ada kebijakan anak-anak atau para pelajar yang nakal ini akan dimasukkan ke barak militer. Sebenarnya bagaimana kondisi pendidikan kita hari ini? Kenapa hal-hal seperti itu masih juga terjadi? Ada apa dengan pendidikan kita hari ini? Ya, nampaknya satu sisi kita bersyukur kepada Allah, pendidikan kita berjalan dengan baik, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat, ya kan? Kebijakan-kebijakan pendidikan kita dari pusat juga semakin serius, mulai dari para sekolah sampai ke perguruan tinggi, ya. Akan tetapi kita juga tidak serta-merta menutup mata. Nampaknya pendidikan kita memang tidak baik-baik saja ini. Ya. Bahwa berbagai kasus-kasus tawuran di sudut-sudut kota, bahkan di tengah kota, ya kan? Ada lagi kekerasan seksual, ada pelecehan seksual, munculnya walid-walid baru, ya kan? Ya. Dan itu tidak hanya di sekolah, bahkan di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren terjadi oknum-oknum itu, sampai kemudian ke level perguruan tinggi. Ada kasus dokter spesialis melakukan pelecehan seksual. Kemudian tadi disebutkan ada wacana siswa-siswa yang nakal akan masuk ke dalam barak militer. Apa segitu parahnya pendidikan kita sehingga anak-anak yang bermasalah itu harus diserahkan ke barak militer? Memang nggak bisa lagi sekolah kita membantu mentalitas anak-anak kita. Bukankah al-adabu fawqul ilmi? Ilmu adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kok diserahkan pula ke militer? Gimana itu? Ya, atau ini memang betul-betul kita sudah menyerah ini? Apakah bu guru sudah menyerah ini? Nggak bisa lagi mendidik karakter akhlak mulia anak-anak kita? Apa yang terjadi sebenarnya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kan begitu. Ya. Apa yang kita lakukan? Kira-kira itu, Bang? Itu saya melihat buku ini memberi jawaban. Jadi satu sisi seperti pendidikan kita itu berada dalam gelap. Kenapa? Selama ini orientasi pendidikan kita itu kemana cuma? Kognitif, pengetahuan, keterampilan, orientasinya apa? Dunia kerja. Coba lihat sekarang, kalau di perkuliahan itu program-program studi yang menjanjikan dunia kerja itu rame diburu mahasiswa. Apakah memang pendidikan sekolah itu untuk cari kerja, hanya untuk materi doang gitu?
Nah, jadi kita kehilangan orientasi pendidikan kita. Nah, jadi saya teringat dengan apa yang sering diungkap oleh almarhum Nur Khalis Majid, Cak Nur, dan beberapa karyanya. Manusia itu punya esensi, yaitu kalbu hati. Dalam hati itu ada cahaya, nur. Sehingga kita menyebut dengan nurani, bersifat cahaya. Jadi pendidikan itu seharusnya pendidikan yang menyentuh nurani. Kalau sudah hati itu tertutup, ya kan, oleh dosa-dosa manusia, maka muncul yang disebut dengan zulmani, zolim. Zulmani itu gelap. Maka tertutuplah. Sehingga manusia itu pun akhirnya dia santai saja ketika dia melakukan kejahatan, kemaksiatan. Dia tidak merasa bersalah. Nah, ini yang terjadi sekarang kan. Ya kan? Nah, dalam kitab Imam Hakim At-Tirmizi ini dikatakan bahwa manusia itu punya dimensi jasmaniyah dan batiniyah. Nah, di sini dia hanya bicara tentang aspek batin. Dalam aspek batin itu ada sesuatu yang sangat menentukan, seperti kata Nabi itu, apabila dia baik, baik seluruh tubuh, apabila dia buruk, buruk seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, itu adalah kalbu. Nah, kata Hakim At-Tirmizi, kalbu itu memiliki lapisan-lapisan. Paling tidak ada 4 lapisan, yaitu sodrun, artinya dada. Yang kedua kalbun, itulah hati. Yang ketiga fuadun, nah itu yang hati nurani. Yang keempat adalah lubbun. Lubbun itu intisari daripada aspek kalbu kita itu. Nah, nanti di akhirat yang akan dipertonjokkan itu apa? Sam'a wal amsar wal fuad. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, itu yang akan diminta pertanggungjawaban kita. Maka dalam Quran surah Al-A'raf 179 ya, dijelaskan, ya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu dia. Nanti di neraka itu akan kami penuhi neraka itu dengan kelompok jin dan manusia, di mana mereka itu punya hati, tapi hatinya itu tak lagi bercahaya, tak bisa mengenal lagi kebaikan dan kebenaran. Walahum a'inun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tak melihat kekuasaan Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tak mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adal. Bahkan mereka lebih sesat. Karena binatang, sesat binatang, ganas-ganas binatang, paling dia memakan untuk kebutuhan perut saja. Singa itu menerkam mangsanya untuk memenuhi perut saja. Tapi orang-orang Israel Zionis biadab itu membantai ribuan orang kan, tidak puas dia. Jadi ini akibat dari pendidikan yang tak menyentuh hati nurani. Berarti pendidikan itu harus menyentuh hati nurani ya Bang ya? Ya. Lalu bagaimana supaya bisa pendidikan itu menyentuh hati nurani manusia ini Bang, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan ini? Syarat yang pertama, bagaimana pendidikan kita itu harus mengedepankan pendidikan agama. Bagaimana kita ini supaya menjadi orang-orang yang taat beragama, itu sebenarnya. Nah, sekarang kita kan mengaku ini orang Indonesia lagi. Kita kan semuanya ini orang beragama ini. Kalau kita yakin kita diciptakan Tuhan, maka hiduplah sesuai dengan aturan Tuhan, kan begitu. Maka seharusnya sekolah itu, pendidikan itu membuat kita taat kepada beragama. Dan alhamdulillah, undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 45 misalnya, pasal 31 ayat 3 dengan jelas mengatakan pemerintah itu mesti menyelenggarakan pendidikan yang dapat meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia. Undang-Undang Sisdiknas kita juga menyatakan dengan eksplisit bahwa tujuan pendidikan itu adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, akhlak mulia. 3 kata kunci ini mustahil bisa dimiliki tanpa agama kan. Namun sekarang coba jujur, selama ini pendidikan agama itu tanggung jawab siapa? Guru agama. Nah, guru agama. Seakan-akan ya sebagai pelengkap, atau ya hanya guru agama saja yang melaksanakan secara parsial. Guru-guru lain tidak. Ya akhirnya pendidikan agama kita itu tidak komprehensif. Coba perhatikan, kita sebenarnya punya kekuatan kearifan lokal. Di Indonesia ini memiliki pesantren. Pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam yang original, yang khas orang Indonesia punya dari dulu. Kalau pesantren itu istiqomah mendidik ahlus sunnah wal jamaah, ya, coba lihat, gagal atau berhasil? Berhasil. Secara umum ya. Secara umum. Walaupun ada 1, 2, 3 yang error.
ya kan, yang Oknum. oknum. Tapi kan tak banyak oknumnya. Tapi umumnya pesantren tetap menjadi benteng yang kuat untuk membentuk generasi yang soleh-solehah itu kan begitu. Lalu di Minangkabau, apa namanya? Surau. Surau itu sudah banyak lah. Kita kalau bernostalgia luar biasa lah. Banyaknya tokoh-tokoh yang lahir dari surau itu kan. Surau itu yang membentuk jiwa agamanya. Nah, lalu sekarang apalagi yang terbaru yang muncul di tengah masyarakat, sekolah-sekolah Islam ini swasta membayar orang kan. Sekolah IT. Sekolah Islam terpadu misalnya, mulai dari Al Azhar dulu, terus sekarang muncul berbagai macam jaringannya itu. Orang bayar, orang tua mau kok. Kenapa? Karena mereka misalnya anak-anaknya dididik dengan pendekatan agama, kan begitu. Ternyata semakin anak itu dididik agama, semakin baik akhlaknya. Nah, jadi poin pertama sebenarnya kalau ingin membentuk pendidikan yang bercahaya itu, yang menyentuh kalbu itu, jadi dia dekat dengan agama. Dan itu tidak bisa hanya guru agama saja yang berjuang, ya kan? Harus semuanya. Nah, namun sekarang kenapa pemerintah seakan-akan ini tidak jelas konsepnya? Bagaimana cara penguatan pendidikan agama itu? Atau memang dibiarkan aja guru-guru agama sendiri berjalan gitu? Kan tak jelas konsepnya. Walaupun sebenarnya tadi ada namanya apa sekarang P5 menjadi P7, P8 apa lagi itu. Dimensi iman takwa akhlak mulia tetap kan, tapi wujudnya bagaimana gitu. Wujud implementasi iman takwa itu bagaimana gitu. Ya ada beberapa guru yang kreatif, guru agama yang kreatif didukung oleh warga sekolahnya, tapi kan tak banyak. Padahal kebanyakan masyarakat Indonesia itu sekolahnya di sekolah negeri kan. Apalagi sudah disiapkan oleh pemerintah, gratis gitu kan. Tapi yang dikejar itu hanya intelektualitas, otak gitu, keterampilan gitu, dunia kerja gitu. Tetapi rohaninya itu tak tersentuh. Nuraninya tak tersentuh. Maka kata Nabi Muhammad SAW, inna lihadzal ilma tughyanan katughyanil mal. Sungguhnya ilmu itu bisa membuat orang berperilaku sewenang-wenang, togho, melampaui batas. Sebagaimana orang juga bisa melampaui batas sewenang-wenang gara-gara harta. Jadi tidak ada jaminan orang berilmu, orang berpendidikan otomatis dia baik. Tapi kalau ilmunya bermanfaat yang menyentuh kalbu, menyentuh nurani, pasti dia akan terhindar dari kemaksiatan. Itu disebut tadi. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhda li'asi. Ilmu itu cahaya Allah dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka pendidikan itu seharusnya zero dari kemaksiatan, tidak ada praktik-praktik kemaksiatan. Maka dikuatkan keimanannya, ketakwaannya, ibadahnya kepada Allah. Satu. Yang kedua, ini mau cepat aja nampaknya nih. Iya. Yang kedua, siapa yang menjadi kunci utama di sekolah itu? Guru. Dia menjadi ujung tombaknya. Maka yang paling penting itu lagi adalah guru itu harus dikuatkan ruhaninya. Jadi guru itu harus menjadi muzaki. Dia tentu suci dulu, hidup dulu cahaya kalbunya, baru dia bisa menghidupkan cahaya kalbu dari murid-muridnya. Tapi kalau sempat guru itu pula yang bermaksiat, guru itu pula yang menjadi si walid, waduh, gimana caranya itu? Hancur. Iya kan? Iya. Jadi guru itu harus menjadi lentera. Kece Syekh Sulaiman Rasuli, guru itu harus jadi matahari, iya kan? Jadi dia bersinar, menerangi umat. Nah, sekarang coba perhatikan Bu Guru. Gimana guru-guru teman-teman? Sudahkah memiliki hidup hatinya itu? Sudahkah bersih kalbunya itu? Allahu a'lam bissawab. Kita juga harus berusaha ini ya. Kita juga berusaha bagaimana jadi guru yang hidup kalbunya. Awa anta wa akolah ya. Tapi harus kita sadari sekarang kan gitu. Momen Hari Pendidikan Nasional ini coba kita sadari bagaimana kira-kira kalbu kita. Sayangnya, pendidikan kita selama ini juga sibuk memberikan pelatihan penguatan kepada guru itu hanya dari aspek pedagogisnya saja. Sibuklah kita bicara tentang metode mengajar, media mengajar, bahkan diimpor dari luar itu. Model-model pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Dulu di kurikulum 2013 saintifik. Lalu ada lagi kurikulum merdeka berdiferensiasi. Sekarang ada lagi deep learning. Seberapa dalam itu learningnya kan? Macam-macam. Yang anehnya itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu di luar negeri. Sekarang itu diberikan kepada guru-guru.
Guru-guru banyak pula mengeluh. Belum lagi tuntas saintifik tuh datang buat diferensiasi. Belum lagi berapa-apa datang lagi ini itu. Sebenarnya kita bukan menolak ya. Kita dalam konteks inovasi pembelajaran itu harus kita welcome. Saya juga mengajar tentang inovasi pembelajaran, mesti kita lakukan. Tetapi jangan lupa yang paling esensi adalah membina rohani guru. Yang tadi itu kan cuman thariqah itu, cuman jalan. At-thariqah itu ahammu minal maddah. Betul. Metode itu lebih baik daripada kurikulum materi apapun yang kita pahami. Kalau tak tahu kita ngajarnya ya payah juga kan. Walakinnal mudaris ahammu minat thariqah. Tetapi kan diri guru itu lebih utama daripada metode-metode itu. Waruhul mudaris ahammu minal mudaris nafsi. Dan rohani si guru itulah yang jauh lebih utama. Maka PR yang kedua adalah bagaimana dilakukan penguatan rohani guru. Lagi-lagi balik kita ke pesantren tadi yang saya katakan, atau yang surau, atau tadi pendidikan sekolah-sekolah Islam tadi. Kehebatan mereka itu apa? Gurunya, dibina rohani gurunya itu kan. Coba lihat mereka guru-gurunya itu dibina setiap minggu, ada liqa'nya gitu kan. Kalau di pesantren bahkan ada yang ada tawajuhnya gitu. Mereka sholat berjamaah, banyak berzikir. Karena kalau kita melihat, membaca lagi kitab Syekh Ali Abdul Halim Mahmud itu, menulis tentang tarbiyatul ruhiyah. Jadi pendidikan yang paling penting itu adalah pendidikan rohani katanya. Dan ada 3 penopangnya. Yang pertama adalah perbanyaklah beristighfar, berwirid, berzikir, berdoa pada Allah. Itu menghidupkan hati itu. Lalu yang kedua katanya beramal ibadahlah. Salat, berinfak, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, banyak bersedekah, berzakat dan seterusnya. Lalu yang ketiga katanya istiqomahlah untuk menampilkan akhlak mulia, baik lisan, perbuatan, bahkan dalam keadaan diam kita pun tetap menampilkan akhlak mulia. Nah, sekarang bagaimana kita mengemas pendidikan itu untuk bisa memacu guru-guru ini supaya rohaninya menyala, supaya kalbunya menyala, bersinar. Nah, ini PR-nya. Barek PR-nya nak bang? Barek ya, tapi tak barek sebenarnya dilakukan. Kan tadi dilakukan aja. Kenapa tadi sekolah-sekolah swasta itu bisa? Kenapa sekolah-sekolah kita yang umumnya ini yang sudah digaji pemerintah, yang guru-gurunya sudah insya Allah sudah lumayan lah gitu ya, sudah memenuhi lah kebutuhan UMR yang terpenuhi. Kenapa tidak bisa mendesain kegiatan itu? Seperti tadi. Itu didesain juga oleh orang yang ruhaninya sudah bagus. Kalau tidak ada ruhaninya yang di satu sekolah itu yang apa? Siapa yang akan menggerakkan? Ya, ini, makanya tadi harus bersama-sama top down dan bottom up kan. Kita berharap kebijakan di atas juga iya, di bawah juga iya. Makanya kadang-kadang saya bingung ini. Ini sebenarnya kita ini malu-malu untuk mengembangkan agama itu di sekolah dengan alasan ini kan bukan sekolah agama. Atau kita ini takut dikatakan tak nasionalis, seolah-olah agama itu terpisah dengan nasionalisme. Atau kita takut dikatakan terlalu religius radikal, padahal semua agama seharusnya diperkuat kan sebenarnya. Atau kita memang tak mau tahu tentang agama itu. Seperti tadilah anak tawuran, anak yang bermasalah itu. Sebenarnya kan obatnya kan sederhana. Itu sudah pernah juga kita ungkap sebelumnya. Rasulullah SAW kan diutus merubah masyarakat jahiliyah itu. Dia sukses kan. Pendekatannya kan tadi itu. Tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Tilawah, Nabi membacakan ayat-ayat Allah. Ini yang benar, ini yang salah. Kan begitu. Maka ikutilah. Mana yang benar, tinggalkanlah mana yang salah. Baru tazkiyah. Nabi menanamkan tauhid di hati mereka. Nabi menjadi teladan. Baru ta'limul Quran, ta'limul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi sederhana saja sebenarnya di sekolah itu. Coba setiap pagi itu zikir pagi dulu anak-anak. Baca Quran dulu. Coba 15 menit. Nanti sholat duha mereka. Zuhurnya berjamaah. Tapi rutinnya jangan pula angin-angin ci ayam. Hari ini semangat. Mentah Hardiknas, besok lupa, bukan begitu pula. Ramadan, rame-rame ke masjid. Ramadan, tabang dari masjid. Itu mana berhasil begitu? Pendidikan itu kan continue proses. Cobalah kau dilakukan. Bahkan saya mendengar ada beberapa sekolah, terharu saya mendengar itu. Ada sekolah itu yang gurunya itu diwajibkan kepada sekolahnya surat tahajud tiap malam. Baca Quran one day one juz, 1 hari 1 juz. Mereka menyetor setiap hari kepada kepala sekolah. Jika mereka terlupa, diingatkan oleh kepala sekolah.
Beberapa minggu yang lalu saya pergi ke pesantrennya Ustadz Abdul Somad. Subhanallah, setiap malam anak-anak itu tahajud berjamaah. Mereka membaca Al-Quran. Kekompakan, nampak ceria sekali wajah-wajah anak-anak itu. Jadi anak-anak itu kalau dikatakan ke Quran, mana mungkinlah dia tawuran. Nah cuma persoalannya kan kita selama ini kan, itulah tadi, jauh-jauh kita dari agama itu. Seakan-akan tak perlu agama itu. Seakan-akan agama itu urusan pribadi kita masing-masing. Agama itu ya, ad-dinun nasihat kan. Agama itu nasihat. Harus saling kuat menguatkan kita. Nah saya nggak tahu ini gimana cara membahasakannya ini supaya kita betul-betul semakin sadar. Maka yang ketiga yang saya pikirkan baru ini adalah, ayo sama-sama sadar. Ini tak bisa di guru saja ini. Tak hanya guru, orang tua juga, ya kan? Pemerintah juga, tokoh masyarakat juga iya. Harus sama-sama memikirkan pentingnya pendidikan nurani itu. Jangan kita berada dalam kegelapan. Bagaimana kita menimbulkan cahaya, memunculkan cahaya kalbu itu. Maka sadari pentingnya agama itu, sadari pentingnya ruhani itu. Maka orang tua juga menyekolahkan anak, janganlah hanya sekedar untuk cari kerja. Tapi cobalah anak itu disuruh sekolah itu niatnya supaya mereka menjadi anak-anak soleh, kan begitu. Maka sholatnya diperhatikan gitu kan, ibadahnya diperhatikan, kan begitu. Orang masyarakat juga demikian, pemerintah juga demikian. Semuanya harus saling bersama. Persoalannya kan orang tua tak semua pula taat beragama. Tak pandai. Orang tua ada juga yang tak salat. Orang tua ada juga yang tak pernah baca Quran. Maka ada PR satu lagi. Bagaimana kita juga harus masuk ke kelompok-kelompok masyarakat itu. Maka dalam konteks ini sebenarnya pendekatan kultural perlu dilakukan. Jadi ada kegiatan-kegiatan parenting lah ya. Jadi pemerintah sebagai masyarakat, kelompok masyarakat yang mendapat amanah dari rakyat juga harus memikirkan bagaimana caranya orang tua ini juga memiliki kesadaran yang tinggi untuk mendidik generasi yang berakhlak mulia tadi, yang berilmu bertakwa tadi. Ya, jadi misalnya ada kelompok-kelompok arisan misalnya, di sana harus ada penyuluh-penyuluh pendidikannya gitu kan. Ada kegiatan parenting. Ada kelompok-kelompok kelompok kerja di kantor-kantor juga harus datang di sana dijadikan penyuluhan gitu. Bahkan sekolah-sekolah juga bisa mengundang orang tua itu lakukan kegiatan parenting, berikan pengajaran, berikan penguatan bahwa kita sama-sama kita mendidik anak-anak kita ini. Tentu pendidikan terbaik tadi itu adalah pendidikan yang menyentuh hati nuraninya. Maka semuanya kita harus menjadi orang-orang yang berupaya untuk mengasah hati nurani kita. Kata Hakim At-Tirmizi, kalbu yang memiliki cahaya tadi, yang fuad tadi, dia seperti matahari. Dan dia tak pernah redup sebenarnya. Yang membuat dia redup itu karena ada awan, ya kan? Ada kemaksiatan, ada kelalaian kita menyembah Allah, akhirnya dia meredup. Maka mari kita senantiasa menjadi orang-orang yang penuh teladan, menjadikan diri kita sebagai hamba yang soleh. Maka anak-anak kita akan menjadi soleh. Maka yang tadi kita bicarakan di awal, tawuran lah namanya, pelecehan seksual lah namanya, korupsi lah namanya, insya Allah itu akan bisa dihindari kalau memang kita komitmen menjadi orang yang soleh. Ala kulli hal, guru juga harus diperlakukan sebagai guru. Kadang-kadang guru ini banyak kali tuntutannya ya kan, harus profesional, harus fokus, ya kan. Tetapi diperlakukan guru itu manusiawi. Ini juga jadi catatan penting di Hardiknas ini ya kan. Masih banyak juga guru-guru yang honorer, yang gaji mereka itu yang tak manusiawi. Dan itu adalah praktek memperlakukan guru tak sesuai dengan hati nurani juga itu kan. Ada yang gajinya jauh di bawah UMR, separuh pun tidak. Gimana cara mereka mau fokus mendidik anak-anak? Kadang-kadang mereka juga sedikit tak bisa mengendalikan emosi, habis pula dibully. Padahal mereka juga manusia yang senantiasa berusaha untuk mendidik anak-anak kita. Maka pemerintah juga harus tetap bagaimana caranya memastikan semua guru-guru kita itu mendapatkan kesejahteraan pula, layak sebagai manusia. Lalu kita berikan penguatan ruhaninya sehingga dia menjadi teladan dalam membentuk masyarakat generasi muda yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kalau sudah hati itu bercahaya, maka semesta pun akan menyala. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Madinatul Munawwarah, kota yang bersinar. Ya, jadi kita berharap banyak lah ya kepada guru-guru dan kepada orang tua, kepada pemerintah, tokoh masyarakat
bagaimana pendidikan kita di Indonesia ini menghidupkan rohani itu, sehingga pendidikan itu bisa mendatangkan kemaslahatan bagi kita semua, dan kasus-kasus yang kita sebutkan tadi hilang di tengah-tengah masyarakat kita. Dan kita tidak boleh pesimis ya, tetap optimis bagaimana kita bisa dari guru-guru ini memulai dari diri kita sendiri untuk memperbaiki rohani kita, mengabdikan diri kita memang untuk mendidik peserta didik kita. Bukan, jangan sampai ada kata-kata bisuaknya kailok surang. Demikianlah sahabat Al-Qasimi dimanapun berada, bincang-bincang kita hari ini dengan Bang Qasim. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita realisasikan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.